Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Pertama-tama, ini merupakan biodata saya. Nama saya Mary Sapriani, NIM saya 856771685. Saya berasal dari Pokjar Muara Enim. Sebelum memulai, kita siapin dulu alat dan bahan. Nah, berikut alat dan bahan yang akan kita siapkan. Tujuan penelitian kali ini yaitu 1. Mengamati pertumbuhan biji kacang hijau, dan yang kedua mengamati pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah. Pertumbuhan biji kacang hijau di atas kapas melibatkan proses perkecambahan yang menghasilkan kecambah. Kacang hijau ditanam di atas kapas yang dibasahi kemudian disimpan di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Kapas yang basah membantu menjaga kelembapan biji sehingga dapat berkecambah lebih cepat. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita mulai melakukan kegiatan praktikum ini. Langkah pertama, kita masukkan kapas ke dalam cangkir plastik yang telah disiapkan. Kemudian, kita masukkan air secukupnya ke dalam cangkir plastik tersebut yang telah diberi kapas. Lalu, kita masukkan biji kacang hijau yang telah disiapkan. Kita masukkan secukupnya saja. Langkah selanjutnya, kita akan menutup cangkir plastik itu dengan kertas yang akan saya gunting terlebih dahulu. Setelah kertas digunting, kertas tersebut langsung kita letakkan di atas cangkir plastik dan kita tutup rapat. Cara ini dapat mempercepat pertumbuhan biji kacang hijau. Setelah beberapa hari, ini penampakan dari biji kacang hijau sebelumnya. Kemudian perkembangan lalat buah pisang di dalam toples plastik akan mengikuti siklus hidupnya yang meliputi tahap telur, larva, pupa, dan imago atau lalat dewasa. Dalam toples plastik yang berisi pisang yang matang atau busuk, lalat buah akan bertelur, telur kemudian menetas. Setelah menetas menjadi larva, larva memakan pisang lalu membentuk pupa dan akhirnya muncul menjadi lalat dewasa. Berikut saya lampirkan video praktikumnya. Pertama yang kita lakukan yaitu siapkan dulu alat dan bahan, dan kemudian kita masukkan pisang yang mulai membusuk ke dalam gelas plastik yang telah disiapkan. Lalu kita hancurkan pisang tersebut agar lalat mudah menempel di dalam pisang. Setelah kita hancurkan, kita masukkan tisu ke dalam gelas tersebut. Kita masukkan dengan rapi tisunya. Lalu kita tutup rapat. Berikut ini hasil dari pembusukan buah pisang. Muncul beberapa jamur dan larva dari ulat pisang tersebut. Next, yaitu pembahasan tentang bunga sepatu. Memiliki struktur bunga yang lengkap dengan bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga ini termasuk dalam kategori bunga sempurna karena memiliki alat reproduksi jantan dan betina. Berikut ini merupakan penjelasan dari bunga sepatu. Pertama, tangkai bunga, yaitu batang kecil yang menyongkong bunga sepatu. Kedua, daun pelindung, merupakan beberapa jenis bunga sepatu memiliki daun pelindung di bawah kelopak yang berfungsi sebagai pelindung tambahan. Kemudian, mahkota bunga. Bagian bunga yang paling mencolok biasanya berwarna mencolok dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain untuk melakukan penyerbukan. Mahkota bunga pada bunga sepatu biasanya terdiri dari 5 lembar atau lebih. Kemudian benang sari merupakan alat reproduksi jantan yang terdiri dari kepala sari, yaitu tempat serbuk sari, dan tangkai sari.
Pada bunga sepatu, tangkai sari berbentuk silinder panjang dan kepala sari berbentuk opal. Putik adalah alat reproduksi betina yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan ovarium pada bunga sepatu. Tangkai putik panjang dan kepala putik terletak di ujung. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang bunga sepatu. Kesimpulan dari materi ini, pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan adalah bertambahnya ukuran fisik, sementara perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dengan perubahan bentuk organ. Perkembangbiakan pada hewan bisa melalui ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, atau ovovivipar, bertelur dan beranak. Pada tumbuhan, perkembangbiakan bisa vegetatif tanpa benih atau genetatif melalui benih. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi saya, teman-teman, dan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.